Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur. Sekarang kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin 19 Oktober 2020, bersama saya Panji Harto dari Suara Sidoarjo, dan nanti kita akan update untuk informasinya di Radio LPPL. Ada 7 reporter yang siap memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Informasi pertama bergeser ke arah Suara Sidoarjo. Ada Karina Putri, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, gelar kegiatan Sanjung Corona di alun-alun Sidoarjo. Karina. Ya, baik, terima kasih Panji dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Dalam rangka menjaga kebersihan Sidoarjo dalam masa pandemi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar giat bersih-bersih bertajuk Sanjung Corona, sampah pengunjung kotor dan tidak berguna. Giat tersebut dilaksanakan di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi 18 Oktober. Kegiatan dimulai pada jam 7 pagi dalam momen Car Free Day, dipimpin langsung oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, dan didampingi beberapa kepala OPD terkait. Dalam giat ini, PJ Bupati Sidoarjo mengajak pengunjung alun-alun yang meluangkan waktu bersama dengan keluarga maupun sedang berolahraga untuk turut serta membantu membersihkan sampah di wilayah alun-alun. Budiono mengatakan hal ini sebagai bentuk kepedulian akan kebersihan taman kota. Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga bagi masyarakat. Di akhir acara, sebagai bentuk penghargaan, PJ Bupati Sidoarjo memberikan masker gratis kepada pengunjung yang turut andil membantu memungut dan membersihkan sampah. Demikian, saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio. Bergeser menuju Suara Gresik, ada Anissa Safira. Polres Gresik lakukan operasi tertib lantas Tangguh Semeru untuk tegakkan disiplin protokol kesehatan. Anissa. Pemeriksaan polisi lantas tertib Tangguh Semeru masih diadakan seminggu ke depan untuk menekankan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus untuk memutus mata rantai COVID-19. Sasaran penindakan berupa pemberian surat tilang kepada para pengendara roda 2 yang tidak tertib berlalu lintas, seperti tidak menggunakan helm atau tidak memakai masker. Jadwal operasi lalu lintas dan protokol kesehatan tertib Tangguh Semeru dimulai Senin 19 Oktober hingga Sabtu 24 Oktober 2020. Harapan diadakannya pemeriksaan lantas tertib Tangguh Semeru agar masyarakat Gresik tetap patuh dalam berlalu lintas dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin menegakkan protokol kesehatan. Informasi tambahan, total kesembuhan pasien COVID-19 per hari Minggu 18 Oktober 2020 mencapai 3.100 orang, di mana adanya penambahan 17 pasien yang sembuh per hari Minggu 18 Oktober 2020. Saya Anissa, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Gresik bergeser menuju ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia. Pembagian susu dan telur untuk imunitas terus dilakukan meskipun tidak ada penambahan kasus baru mulai kemarin. Kides. Sahabat Jatim News Today, peningkatan imunitas melalui pembagian susu dan telur terus berlanjut. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi membagikan telur dan susu di lapangan Pilangbango dan Mojerjo Kota Madiun. Setidaknya 500 paket telur dan susu habis dibagikan ke masyarakat. Wali Kota sengaja membagikan di tempat olahraga seperti di lapangan Pilangbango dan Mojerjo. Kebetulan masyarakat yang berolahraga cukup banyak. Susu dan telur diharapkan menambah semangat masyarakat berolahraga. Sebelumnya, susu dan telur juga dibagikan di Taman Lalu Lintas Bantaran, Lapangan Olahraga Gulun, Lapangan Kanigoro, dan Lapangan Manis Rejo. Wali Kota Maidi mengatakan gizi yang seimbang dan olahraga baik untuk peningkatan imunitas, sehingga pembagian telur dan susu diharapkan dapat menambah semangat dan juga asupan gizi. Tidak hanya telur dan susu, Wali Kota juga membagikan masker hasil donasi. Sementara itu, Wali Kota Madiun menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki usaha telur ayam bisa dijual ke pemerintah melalui posko logistik di rumah dinas Wali Kota. Dan nantinya telur tersebut akan dibeli untuk kemudian direbus dan dibagikan kepada warga masyarakat. Sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, pasien terkonfirmasi positif di Kota Madiun sebanyak 149 orang. 131 sembuh, 10 dirawat, dan 8 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today.
Dari Kota Madiun bergeser ke Kabupaten Blitar ada Risma Erina, Persada FM. Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar ajak masyarakat tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan saat berwisata. Silakan. Ya baik, sebagian besar tujuan wisata di Kabupaten Blitar sudah mendapat izin rekomendasi beroperasi dari tim Satgas Penanganan COVID-19. Namun para pengunjung ini diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona dengan ketat. Dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Suhendra Winarso mengatakan sejauh ini kesadaran pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan ketika berkunjung ke destinasi wisata ini berangsur membaik, di mana masyarakat sudah mulai paham dan sadar tentang pencegahan penyebaran virus corona. Dan menurutnya setiap destinasi wisata juga telah memberikan rambu-rambu protokol kesehatan COVID-19 agar para pengunjung selalu ingat dan tetap patuh. Untuk itulah, ia mengajak seluruh warga agar terus berdisiplin, mengenakan masker dengan baik, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Sebagai informasi, hingga kini ada 16 destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang sudah beroperasi, di antaranya Kampung Coklat, Istana Sakura, Negeri Dongeng, Blitar Park, Lereng Gunung Kelut Loji, Pantai Serang, Pantai Tambak Rejo, Adventure Tubing Lekso, Perkebunan Teh Sirah Kincong, Rambut Monte, Kebun Kopi Karanganyar, Kolam Renang Penataran, Pantai Pangi, dan juga Kesambi Trace Park. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang juga Anda simak di Ralita Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Kota Blitar, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung. Kita bergeser menuju Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Bertambah 8 pasien terkonfirmasi corona. Silakan Wati. Setelah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sempat terhenti sehari kemarin, kembali ada penambahan kasus dalam jumlah banyak. Setidaknya ada 8 pasien yang harus dirawat di sejumlah rumah sakit setelah terpapar virus dari Wuhan, Cina. Mereka adalah laki-laki berusia 47 tahun asal Tanjung Anom yang mengeluh sesak, batuk, dan lemas dirawat di RSD Nganjuk. Selanjutnya perempuan berusia 28 tahun asal Paten Rowo dan pria berusia 27 tahun asal Gondang yang dirawat di RSD Kertosono. Selain 3 pasien tersebut, ada 5 pasien yang semuanya dirawat di Empu Sendok, yakni perempuan berusia 26 tahun asal Tanjung Anom, laki-laki berusia 30 tahun asal Kertosono, perempuan berusia 42 tahun, dan perempuan usia 34 tahun asal Loceret. 1 pasien perempuan berusia 47 tahun asal Sawahan yang menjalani isolasi mandiri. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, dengan penambahan 8 kasus tersebut, total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Nganjuk kini mencapai 568 kasus. Meski kasus terus bertambah, menurutnya jumlah pasien sembuh juga meningkat dan kemarin kembali ada 10 pasien yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News. Bergeser menuju Malawapati Bojonegoro, ada Iwan Siswoyo. Pemkab Bojonegoro melaunching Kampung KB dan Tangguh COVID-19. Iwan. Ya sahabat, melalui Dinas P3AKB, Pemkab Bojonegoro melaunching Kampung Keluarga Berencana dan Tangguh COVID-19 di Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen Minggu kemarin. Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro Ani Yuliarsih menuturkan, Kampung KB sebagai inovasi dalam pemberdayaan penanggulangan COVID-19, Kampung KB dapat membangun IPM untuk menekan stunting, mendewasakan usia perkawinan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat sejahtera. Masyarakat juga diminta ikut meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kehidupan yang sehat. Sampai saat ini, sudah ada 63 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Bojonegoro yang menjadi kampung tangguh. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah berharap dengan adanya launching Kampung KB ini bisa ikut berperan dan ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 dan menjadi role model bagi desa-desa sekitar. Sementara update sebaran COVID-19 di Bojonegoro jumlah kumulatif ada 501 terkonfirmasi, 428 sembuh, dan 52 meninggal dunia. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terakhir, ada peluang dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Cegah Kota Blitar kembali ke zona merah COVID-19, Satgas imbau warga Kota Blitar terapkan protokol kesehatan secara ketat. Afik.
Sobat, sampai saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 173 orang, sementara sebanyak 159 orang telah dinyatakan sembuh. Sesuai data yang dirilis sosial media Instagram milik Pemprov Jawa Timur, saat ini Kota Blitar berada di zona kuning COVID-19. Hal ini terjadi lantaran angka kesembuhan COVID-19 di Kota Blitar terus meningkat. Rudi Wijonarko, Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, Sabtu 17 Oktober 2020 mengatakan, untuk menjaga Kota Blitar agar tetap di zona kuning, pihaknya mengimbau warga Kota Blitar untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Rudi mengatakan penggunaan masker saat ini sudah dianggap menjadi kebiasaan dan tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, pihaknya meminta agar warga Kota Blitar rajin mencuci tangan saat berada di luar rumah. Jika tidak sempat, Rudi menyebut warga Kota Blitar harus membawa hand sanitizer di tas ataupun di saku. Hal ini bertujuan untuk menjaga diri dari penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Jangan lupa kita tetap mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Ini harus tetap kita taati tentunya terhadap pribadi masing-masing dan juga keluarga. Sementara itu, untuk menertibkan masyarakat, hingga saat ini pemerintah Kota Blitar terus melakukan operasi penertiban protokol kesehatan, mulai dari operasi justisi, penertiban di fasilitas umum, hingga tempat-tempat wisata. Afiq Rahardian, Mahardika FM. Itu tadi 7 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin 19 Oktober 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu melakukan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.